di coaching. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Terima kasih dan yang saya hormati kepada rekan-rekan narasumber pada pagi hari ini, Bu Serafina dan Pak Boy sebagai motivator juga Ibu Muslimah, serta kepada seluruh peserta semuanya, baik Bapak Ibu guru ataupun para siswa-siswi dari beberapa sekolah. Kita bersyukur pada hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan kita berada pada ruang yang sama, yaitu dalam rangka webinar untuk sama-sama memikirkan ya, menganalisis dan juga introspeksi terhadap pembentukan karakter yang ada pada kita dan pada siswa-siswi kita. Bapak Ibu semuanya, para hadirin yang sudah hadir pada kesempatan ini, izinkan saya tanpa mengurangi rasa hormat ingin menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan kita menyebutnya dengan kepribadian dan pembentukan karakter. Kalau dalam akademik di SMK khususnya kita sudah terbiasa dengan istilah soft skill dan hard skill. Soft skill dan hard skill. Ini tentu saja sebuah materi yang tepat untuk kita bicarakan pada saat ini karena ini menyangkut dengan sumber daya manusia. Karena sumber daya manusia ini merupakan sebuah isu yang sekarang sedang dicanangkan oleh pemerintah. Karena untuk membangun sebuah negara, ya membangun apapun komunitas, itu yang terpenting adalah SDM-nya, sumber daya manusia. Kita mengenal yang namanya resource, ada dana, ada material, tetapi yang penting dari itu adalah SDM-nya. Nah, SDM yang handal inilah yang harus kita bekali ya dengan soft skill dan hard skill. Untuk mengawali presentasi ini, saya ingin menyampaikan sebuah pepatah Cina ya. Pepatah Cina yang menarik sekali nih, pepatah Cina. Pepatah itu mengatakan bahwa kalau kita ingin mendapatkan keuntungan hanya 3 bulan, maka tanamlah cabai, kata pepatah tersebut. Kalau kita ingin keuntungan yang 3 tahun, tanamlah pohon-pohon buahan, karena akan panen pada 3 tahun, sekitar itu. Kalau kita ingin panen kayu dan semuanya, maka tanamlah hutan selama 30 tahun. Kalau kita ingin mendapatkan keuntungan 30 tahun. Tetapi kalau kita ingin mendapatkan keuntungan seumur hidup kita, maka tanamlah sumber daya manusia. Nah, itu pepatah Cina yang perlu kita renungkan, seperti itu. Jadi pentingnya SDM. Maka tepat sekali kalau pemerintah sudah mencanangkan SDM merupakan salah satu poin penting ya untuk mensukseskan pembangunan Indonesia, seperti itu. Terlebih untuk komunitas SMK ini SDM sangat penting, dan SDM tersebut akan menjadi sebuah yang berharga kalau bisa kita bekali 2 hal, yaitu soft skill, hard skill. Sekaligus ini sudah di-share, kita bisa melihat tayangan apa yang namanya soft skill dan hard skill. Tetapi saya ingin berbicara secara out of the box bahwa
soft skill dan hard skill, mana yang kira-kira kita butuhkan? Hard skill, kita selama ini mengertinya adalah sebuah keterampilan. Ya, misalnya kalau dokter, dia harus mempunyai bidang kedokteran. Kalau insinyur mesin, dia harus menguasai ilmu teknik mesin. Jadi hard skill itu adalah sesuatu yang linear, ya. Sesuatu yang menunjukkan bahwa kita bisa melakukan sesuatu, dan itu bisa kita pelajari. Tetapi hard skill atau kemampuan melaksanakan beberapa hal itu akan menjadi percuma kalau tidak didukung oleh satu hal lagi, yaitu namanya soft skill. Beberapa penelitian ya di Barat, ya di Amerika, di Kanada, segala macam, ya itu untuk seseorang ya menjadi sukses, apakah di bidang karirnya ya atau di bidang perdagangnya atau dimanapun, itu ditunjukkan oleh hal-hal yang bisa kita lihat di layar ini. Jadi penelitian itu menunjukkan bahwa untuk menjadi sukses itu nggak cukup dengan hard skill, nggak cukup dengan sebuah kemampuan melaksanakan sesuatu, tapi dibutuhkan apa yang namanya, kita menyebutnya dengan kejujuran, amanah, tanggung jawab melaksanakan pekerjaan, tugas. Kemudian juga bisa berlaku adil ya terhadap sesuatu, terhadap hal-hal yang kita hadapi. Yang tidak kalah pentingnya adalah kemampuan kita, ya kemampuan kita semuanya bisa bekerja sama ya dalam sebuah tim, dengan kelompok dan teman yang lainnya, ya dengan kerabat kerja. Kemudian kemampuan beradaptasi, ya ketika kita bekerja, ketika kita akan mengaplikasikan hard skill kita, kemampuan kita, maka sangat diperlukan untuk bisa beradaptasi di mana kita bekerja. Kemudian juga soft skill yang perlu, yang bisa mendukung kesuksesan orang, itu adalah kemampuan berkomunikasi. Jadi kalian ini para siswa, mungkin juga ibu guru yang masih terkendala dengan komunikasinya, ya mari belajar. Kemampuan komunikasi artinya kita bisa memilih kalimat, menyusun kata-kata sehingga orang lain mengerti apa yang kita maksudkan. Kemudian soft skill yang berikutnya, toleran, termasuk ya hormat terhadap sesamanya, ya jangan sampai kita merasa lebih dari orang lain, bisa lebih dari orang lain dan kita tidak mau belajar. Kemudian kemampuan mengambil keputusan juga merupakan sebuah kemampuan soft skill, ya harus dimiliki orang supaya bisa sukses. Kemampuan memecahkan masalah dan lain-lain. Nah, itulah contoh-contoh soft skill yang telah terbukti dalam penelitian ataupun dalam fakta ya di lapangan yang bisa menghantarkan seseorang itu bisa sukses, bisa menghantarkan hard skill-nya itu bisa lebih berguna. Gitu. Jadi sekali lagi para hadirin semuanya, itu pentingnya soft skill dan hard skill. Kenapa kita harus miliki hard skill yang kita mungkin di sini kalau di SMK itu ada yang jurusan otomotif, ada yang jurusan akuntansi, ya, ada jurusan lain-lain. Nah, itu bisa dipelajari dan bisa diwariskan dalam tanda kutip. Jadi bisa diberikan ke orang lain, ya. Misalnya kalau kita sebagai pesepak bola, ya, sepak bola, hard skill-nya itu harus menendang, harus bisa berlari, ya, bisa mengocek lawan dan segalanya. Itu bisa dipelajari. Tetapi kemampuan untuk bekerja sama, kemampuan untuk mengambil keputusan dan waktu yang tepat, ya, itu harus kembali ke orang tersebut untuk ditanamkan setiap harinya. Nah, itu.
Nah, Bapak Ibu sekalian, hadirin semuanya, kalau kita sudah mengerti ya apa yang namanya soft skill, kemudian juga hard skill, ya, maka kita akan bicara yang namanya karakter. Ya, kita akan berbicara yang namanya karakter. Nah, ini kalau kita bicara secara teorinya, kita soft skill itu cenderung adanya di uh, interpersonal ya. Jadi lebih sebagai sebuah keterampilan ya kita untuk menghadapi, untuk berhubungan dengan orang lain ya, interpersonal. Sedangkan uh, poin-poin berikutnya itu kita harus juga punya keterampilan mengatur diri sendiri ya. Jadi soft skill ini komponen ada dua, interpersonal dan intrapersonal. Jadi di dalam diri kita bisa menguasai diri sendiri, kemudian juga dengan luar, dengan orang lain juga kita bisa uh, baik mengelola. Nah, kalau di dalam bahasa agama, maka kita mengenal dengan hablum minanas, ya, seperti itu. Jadi bisa mengelola diri sendiri, juga bisa baik dengan orang lain. Nah, itu ya penjelasan mengenai soft skill. Kemudian para hadirin semuanya, Bapak Ibu yang saya hormati dan para siswa semuanya, ya calon pemimpin masa depan, kita tiba pada pemikiran yang namanya karakter, ya pembentukan karakter. Apa sebenarnya karakter itu? Kita sudah memahami soft skill dan hard skill. Maka kalau soft skill itu ya hal-hal baik yang sudah bisa kita implementasikan ya kemudian menjadi sebuah kebiasaan dan menjadi jalan hidup kita, maka itu kita akan menjadi sebuah, kalau bisa kita simpulkan ya adalah sifat-sifat baik yang sudah menjadi kebiasaan kita sehari-hari. Nah, kita tentunya yang sudah pernah PKL, yang sudah pernah magang, ya tentunya sering mendengar ya sebuah moto, sebuah apa itu pedoman kerja yang kita temukan ya di beberapa perusahaan besar ya. Seperti kalau kita bekerja di Toyota, kita mengenal yang namanya Toyota Way, kemudian juga Kaizen segala macam. Nah, itu yang menunjukkan bahwa soft skill itu harus kita kembangkan seperti itu. Kita dalam beberapa hal ya, ketika kita mendapatkan pelayanan ya, itu kita bisa membedakanlah antara sebuah perusahaan yang kompeten ya dengan perusahaan yang tidak. Kita contohkan naik pesawat Garuda dan pesawat lain. Ini cerita dari orangnya. Menurut pengalaman orang tersebut, ketika naik Garuda itu terasa betul bahwa senyum ya para krunya, pramugari termasuk dalamnya itu tulus katanya. Sedangkan beberapa maskapai yang di luar ya itu cenderung teknis ya. Itu artinya apa? Artinya sebagian dari orang kita, bangsa kita itu sebenarnya sudah punya modal ya, modal untuk menampilkan punya soft skill ya. Jadi berupa keramahan ya, menghargai orang lain dan sebagainya. Pak, ini kita akan share info lagi. Nah, ini yang harus mungkin harus kita
ingat-ingat betul bahwa hard skill yang sudah kita bahas sebelumnya itu linear dengan yang namanya kompetensi. Di SMK kita sudah sangat familiar ya dengan namanya kompetensi, ya, yaitu suatu keterampilan untuk bisa menyelesaikan suatu hal. Ya. Kalau kita bisa memberikan resep, bisa menyuntik orang lain dan memberikan perawatan. Kalau kita sebagai teknisi, ya, mekanik misalnya, maka kompetensinya itu, hard skill-nya itu mungkin harus bisa membongkar, merawat, dan mengembalikan mobil yang rusak menjadi baik kembali. Itu kompetensinya. Ya, kalau kita sebagai akuntan yang bisa menyelesaikan pembukuan, ya, keuangan segala macam, ya, itulah di SMK kita mengenal yang namanya kompetensi, atau secara umum kita mengenal dengan hard skill. Nah, kompetensi atau hard skill itu cenderung linear, ya, linear sesuai dengan pendidikan. SD, SMP, SMA, kuliah. Jadi semakin tinggi pendidikannya itu semakin terampil atau semakin mumpuni lah kompetensinya atau hard skill-nya. Tetapi kalau soft skill yang tadi sudah kita bahas, yang sudah kita sebutkan tadi, ya, seperti kejujuran, mau bekerja sama dengan orang lain, tanggung jawab, mandiri, itu sesuatu yang diasah, ya, diasah setiap hari, yang harus dijadikan kebiasaan, ya, sehingga menjadi karakter yang kita miliki, ya. Ini padanannya, ya, kalau kita bicara soft skill, ya, jadi soft skill itu nanti akan cenderung menjadi sebuah karakter kalau kita bisa melaksanakan dengan niat yang ikhlas, tulus, maka akan menjadi sebuah karakter. Sedangkan hard skill, ya, kalau kita tempat terus kita laksanakan sehari-hari akan menjadi kompetensi. Nah, kompetensi bagaimanapun tidak bisa dipungkiri sebagai modal untuk kita bekerja, ya, di industri ataupun di instansi. Itu kompetensi. Jadi ketika kita melamar kerja, ya, akan ditempatkan, maka diteslah. Kalau dia orang listrik, bisa sampai di mana dia menangani pekerjaan listrik. Kalau dia sebagai akuntan, sebagaimana seberapa besar, ya, seberapa dalam dia bisa menguasai pembukuan dan segala macam, dan seterusnya. Tetapi ketika orang lain sudah mendapatkan kompetensi kita, hard skill kita, maka tidak bisa berhenti di situ. Tidak bisa berhenti. Jadi disitulah maka mulai diukur dengan karakternya. Maka kita akan dites kejujurannya, tanggung jawabnya, ya, kemampuan untuk berkomunikasinya, kemudian dan lain-lain, ya, termasuk dalamnya tadi kemampuan untuk bekerja sama. Nah, itu perlu. Seorang karyawan, seorang pegawai, ya, kita sebagai calon pegawai harus hanya mengenal kompetensi, maka kita hanya, kalaupun diterima kerja, stuck di situ saja, tapi tidak bisa meningkatkan karir kita. Karena semakin tinggi karir kita, maka kita dituntut untuk mempunyai karakter soft skill yang lebih baik lagi. Nah, ini, ya, yang sudah tadi disampaikan. Jadi intinya kalau kita ingin keuntungan seumur hidup, maka kita tanam sumber daya manusia. Mungkin sementara itu Pak Bu Serevina dan moderator, ya, yang mungkin bisa sampaikan mengenai soft skill dan hard skill, dan kan untuk karakter sementara ini, ya. Jadi ada hal-hal pekerjaan, ya, yang bisa kita kerjakan berdasarkan karakter dan emosi, ya. Kalau berdasarkan karakter, ya, ini mengambil keputusan, bisa mengendalikan sikap dan menjadi pemimpin, ya. Tapi kalau kita
mengambil sesuatu hal berkaitan dengan emosi, maka ini perbedaannya. Contohnya, kalau kita punya karakter yang baik, maka kita akan berbuat benar, baru akan senang. Ya. Tetapi kalau kita berdasarkan emosi, ya, jadi kalau tindakan kita tidak berdasarkan karakter, tapi berdasarkan emosi, maka kita biasanya senang dulu, ya, baru benar. Coba ini definisi untuk kita. Apakah kita termasuk golongan yang sebelah sini atau yang apakah kita berbuat benar baru senang atau kita senang dulu baru bisa berbuat benar? Kalau kita mempunyai karakter yang baik, ya, maka kita akan mengerjakan apa yang kita kerjakan. Tapi kalau kita didorong oleh sebuah perasaan, emosi, maka mengerjakan apa yang mau mereka kerjakan. Berkaitan dengan keputusan, ya, kalau kita punya karakter yang baik, yang bagus, maka kita mengambil keputusan dengan tepat. Tetapi kalau kita tidak punya karakter, ya, dan cenderung mengedepan emosi, maka kita mengambil keputusan menurut orang lain. Ya, itu. Kalau kita punya karakter, kita bisa mengendalikan sikap. Tetapi kalau kita tidak punya karakter, maka kita dikendalikan oleh orang lain. Begitu. Kemudian dalam inisiatif, kalau kita punya karakter yang bagus, dari soft skill yang kita pupuk terus-menerus, maka kita bisa mengambil inisiatif, ya, kapanpun, dimanapun, dan sebagai apapun di tempat kerja kita. Tetapi kalau kita tidak punya karakter yang bagus, ya kita untuk mengambil inisiatif itu lama, ya, menunggu orang lain yang mengambil inisiatif. Berkaitan dengan masalah, ya, masalah itu pasti selalu ada, ya, selalu ada di tempat kerja, di tempat belajar atau dimanapun masalah. Tetapi orang yang punya karakter, kalau kita punya karakter, maka kita akan terus maju walaupun ada masalah. Tetapi kalau kita tidak punya karakter, ya, tidak bisa memanage, tidak punya bekal soft skill tadi untuk menjadi karakter yang bagus tadi, maka kita ada masalah menjadi hambatan kita. Kemudian untuk yang punya karakter, apa yang bisa berbuat bagimu? Ya, jadi kita dengan orang lain itu selalu menawarkan, what can I do for you? Jadi apa yang bisa saya lakukan, berbuat untuk Anda? Tetapi kalau kita tidak punya karakter, yang tadi ini menanyakan apa untuk saya, begitu. Yang terakhir, kalau kita berhasil mengembangkan soft skill kita sehingga menjadi karakter, maka insya Allah kita akan menjadi pemimpin, ya. Tetapi kalau tidak, ya terus selamanya kita akan menjadi pengikut, ya. Ya. Walaupun kita pada satu sisi tetap menjadi pengikut, tapi suatu saatnya kita juga harus memimpin teman-teman, seperti itu. Ya, kalau kita terbiasa mendayakan sesuatu yang baik, maka sesuatu yang baik itu pula yang akan mempengaruhi hidup kita. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian, para hadirin, para siswa semuanya. Jadi ada 7 alasannya. 7 alasan kenapa kita harus mengedepankan pendidikan karakter supaya harus berhasil ditanam pada diri sendiri. Karena karakter itu adalah cara terbaik, ya, untuk menjamin hidup kita itu punya kepribadian yang baik dalam kehidupan. Kemudian juga sebagai siswa, karakter itu juga cara untuk meningkatkan prestasi akademik kita. Kemudian juga sebagian siswa tidak dapat, ya, dirinya di tempat lain, tidak dapat bentuk karakter yang kuat bagi dirinya di tempat lain. Ya, ini untuk Bapak Ibu guru bahwa kenapa kita harus menanam karakter di sekolah, ya, karena siswa pada beberapa hal tidak bisa mendapatkan di tempat lain, ya, cenderung terpengaruh. Jadi di sekolah itulah kita harus tanamkan. Alasan yang keempat, kenapa kita harus menanam karakter? Ya, karena kita harus menanamkan siswa untuk menghormati pihak yang lain,
karena hidup kita itu penuh beragam ya, banyak suku, ya, banyak agama, banyak juga pandangan-pandangan yang berbeda. Alasan berikutnya untuk pendidikan karakter karena berangkat dari akar masalah yang berkaitan dengan problem sosial ya. Karena banyaknya hal-hal ya yang kita temukan, ya kita dapatkan, kita lihat dari perilaku-perilaku siswa, perilaku masyarakat, ada ketidakjujuran, ya, ada kekerasan juga, ada pelanggaran kegiatan, hubungan bebas, kemudian etos kerja di tempat kerja yang rendah, maka pentingnya kita penanaman karakter, baik untuk orang lain, baik untuk diri kita sendiri. Kemudian alasan keenam itu supaya kita bisa beradaptasi, ya, menyongsong perilaku kita di tempat kerja. Dan yang alasan ketujuh, kenapa kita harus menanamkan karakter? Ya karena membuat nilai-nilai budaya merupakan bagian dari peradaban. Kita boleh contohkan itu yang selalu menjadi acuannya. Di Jepang itu kita kalau dengar cerita-cerita ya, dari orang lain yang pernah ke sana, itu tempatnya bersih, dengan orang itu baik perilakunya, disiplin, bertanggung jawab orangnya. Ya. Maka perlulah kita contoh pendidikan di sana. Jadi di Jepang pendidikan karakter tidak hanya menekankan buat teorinya saja, tapi lebih banyak dijalankan pada prakteknya. Dan pendidikan karakter tidak hanya dilakukan oleh sekolah saja, tetapi juga komitmen untuk semua keluarga, untuk semua masyarakat, lingkungan, supaya karakter tersebut menjadi bagian ya dari pembentukan karakter masyarakat. Ya, jadi mudah-mudahan kita semuanya ya baik Bapak Ibu guru ataupun siswa-siswi ya merupakan juga pasti bagian dari masyarakat bisa bertanggung jawab untuk sama-sama pembentukan karakter di wilayah masing-masing. Ya. Ini ya mungkin udah biasa, jadi untuk mencegah bullying segala macam pendidikan karakter di sekolah. Kita akan ulangi lagi ya. Ini clue-cluenya. Mengapa soft skill yang nanti akhirnya menjadi sebuah karakter itu sangat penting sekali? Karena karakter menunjukkan siapa kita, ya. Siapa Anda itu dilihat dari karakternya. Kita menyebutnya dengan branding ya. Kita kalau misalnya makan ayam ada McDonald, ada KFC, bahkan ada ayam goreng ya, ayam goreng biasa. Itu semuanya branding. Ya. Nah, produk saja punya karakter, apalagi kita ya sebagai manusia harus mempunyai branding. Branding kita itu adalah karakter ya. Yang sampai kita brandingnya itu orang yang egois, tidak bisa bekerja sama. Jangan sampai branding kita adalah orang yang tidak bertanggung jawab dengan sebuah pekerjaan kita. Jangan sampai branding kita adalah orang yang tidak disiplin dengan aturan. Jangan sampai. Gitu. Jangan sampai branding kita adalah orang yang tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain, ya. Maunya dimengerti tapi tidak bisa mengerti dengan orang lain, ya. Nah, itu contoh-contoh ya. Kenapa karakter itu penting. Kemudian karakter itu juga menentukan kita untuk bisa mengambil keputusan. Siapapun kita, baik sebagai anak, baik sebagai orang tua, baik sebagai guru, baik sebagai siswa, baik sebagai karyawan, sebuah keputusan. Jadi sebuah keputusan itu adalah hal-hal yang menjadi keterampilan kita dalam kehidupan sehari-hari. Nah, karakter itulah yang menentukan kita mengambil keputusan sehingga tepat. Nah, karakter juga sangat penting karena karakter itu bisa menentukan sikap, perkataan dan tindakan seseorang. Jadi kalau berkata itu kenapa dia bertindak begitu, kenapa dia bersikap juga seperti itu, ya karena dipengaruhi oleh karakter tadi, oleh soft skill yang ditanamkan ke dalam diri. Nah, kemudian kenapa kita juga
harus memandang karakter itu penting, harus jadi sebuah bagian untuk terus-menerus kita kembangkan. Karena hampir setiap masalah dan kesuksesan yang dicapai dari karakter. Ya, tadi. Jadi karakter itu benar-benar modal kita untuk hidup, modal kita untuk sukses dimanapun. Penting ya, tolong dijamkan para siswa-siswa sekalian itu. Hard skill penting, kompetensi penting, tetapi soft skill dan karakter itu juga sangat penting ya, karena itu akan mendorong kita tinggi. Nah, karakter penting karena karakter dapat merubah pola pikir menjadi pribadi yang lebih baik. Ya, ini ada 9 pilar karakter ya, 9 pilar yang harus kita ingat. Jadi yang pertama tentu saja kita harus beriman ya, cinta terhadap Tuhan yang Maha Kuasa ya, kemudian juga menyayangi semua yang diciptakan oleh Allah SWT. Kemudian pilar yang kedua itu kita harus mandiri, disiplin, dan tanggung jawab. Jadi pilar yang kedua itu ada 3, mandiri, disiplin, tanggung jawab. Pilar karakter yang ketiga itu adalah jujur, amanah, dan bijak. Nah, pilar yang keempat itu hormat, santun, dan menjadi pendengar yang baik. Nah, ini juga harus kita pelajari dari sekarang sampai kapanpun ya. Kita harus menghormati orang lain, menghormati teman, ya. Hormat itu bukan berarti kita hormat seperti ini. Hormat itu ya lebih dari itu, ya. Jadi menghormati pendapatnya, menghormati sebangsarannya, kemudian juga kita santun ketika menyampaikan sesuatu hal kepada teman kita atau orang lain. Dan yang lebih penting lagi, menjadi pendengar yang baik, ya. Ketika kita mendengar orang lain, ya, berkata, bercerita, nah itu orang lain akan senang. Nah itu bagian dari karakter ya. Bagian dari soft skill harus kita kembangkan. Itu pilar yang keempat, hormat, santun, dan pendengar yang baik. Pilar yang ke-9 itu berkaitan dengan yang kita miliki material, yaitu kita dermawan, suka menolong orang lain, dan kerjasama. Ya, ini pilar yang kelima, dermawan dengan keterbatasan atau dengan apapun yang kita punya, ya, ringan tangan ya, tangan yang di atas lebih baik daripada tangan yang di bawah. Suka menolong dan kerjasama. Kenapa kerjasama juga masuk dalam kelompok pilar kelima ini? Karena kerjasama itu di situ ada niat, ada karakter untuk menolong orang lain. Pilar yang ke-9 itu, pilar yang ke-6 itu adalah percaya diri. Ya, harus punya percaya diri, ya, bahwa kita bisa, sehingga kita kreatif dan pantang menyerah. Itu pilar yang ke-6. Nah, pilar yang ke-7, kalau kita menjadi pemimpin manapun, baik pemimpin di masyarakat, pemimpin di rumah tangga, dan di manapun, kita harus jadi pemimpin yang baik dan adil, ya, adil terhadap anak buah kita. Pilar yang ke-8 itu adalah rendah diri, ya, jangan lupa, bukan rendah diri ya, tapi rendah hati. Kita harus jadi orang baik dan rendah hati. Rendah diri tidak boleh, tapi rendah hati wajib, ya, rendah hati. Jadi apapun yang kita miliki, maka ikhlaskan, kerjakan, dan jangan sampai kita merasa lebih best dari orang lain. Jangan sampai merasa, tapi harus rendah hati. Dan pilar yang 9 itu kita untuk hidup di masyarakat perlu dengan toleransi, penuh cinta damai, dan tetap menjaga kesatuan ya. Kesatuan dengan masyarakat kita, dengan tetangga kita, dengan teman kita, dengan teman kerja kita, dan sejauh kita. Nah, itulah ya untuk mendapatkan karakter yang baik, dan pentingnya pilar-pilar karakter yang harus kita kembangkan dan kita jaga, kita rawat ya, jangan sampai hilang, jangan sampai luntur oleh keadaan situasi apapun, baik situasi kerja ataupun situasi masyarakat gitu. Para hadir semuanya, Bapak Ibu, para siswa sekalian ya, calon
pemimpin masa depan, kita mengenal yang namanya IQ dan EQ. Walaupun ada satu lagi SQ dan lain sebagainya. Tetapi yang populer itu adalah kita mengenal yang namanya IQ dan EQ. IQ, Intelligent Quotient, itu adalah pertanda atau presentasi atau taraf bagaimana kita sebuah angka yang menunjukkan bahwa kita orang pintar, ya, menunjukkan kita orang cerdas, yaitu namanya IQ, ya. Secara mudahnya menunjukkan seberapa tinggi kemampuan akademik kita itu IQ. Tetapi di samping IQ ternyata ada sebuah quotient, ya, sebuah kecerdasan, ya, namanya kecerdasan emosi. Yang tadi yang kalau kita runut itu merupakan soft skill, ya, kejujuran, tanggung jawab, disiplin, mau bekerja sama dengan orang lain, punya inisiatif yang tinggi, itulah EQ, ya, EQ, kecerdasan emosi. Ketika kita di tempat kerja, kita membangun karir, ya, atau berwirausaha atau apapun, maka menurut Daniel Goleman, ya, itu 80% ditentukan oleh EQ. Kebiasaan kita terhadap sesuatu, anggaplah kita bisa memasak, ya, bisa menjadi koki yang baik, bisa menghidangkan makanan yang lezat, ya, itu hanya 20% yang menentukan sukses kita. Tetapi yang lebih dari itu, yang bisa meningkatkan kita untuk sukses adalah EQ, bagaimana kita bisa menghidangkan makanan itu dengan ikhlas, bisa menghidangkan makanan itu dengan baik, bisa berkomunikasi dengan orang, bisa menanamkan niat masakan kita itu untuk kesehatan orang lain. Itu EQ, itulah yang menentukan sukses kita. Jadi jangan heran kalau ada, mohon maaf ya, ada tempat makan yang ramai, ada tempat makan yang sepi. Karena tadi, kalau kita periksa pasti ada hubungannya dengan EQ yang 80% dan ada IQ yang 20%. Termasuk kalian, ya, yang punya kompetensi bagus, ingat, kompetensi hanya gerbang untuk masuk menjadi kerja, menjadi karyawan yang sukses, tapi selebihnya EQ. Hadirin semuanya, peserta webinar yang insya Allah dalam keadaan sehat walafiat. Nah, kita lanjutkan berkaitan dengan EQ dan IQ, ya, karena ini berhubungan erat dengan soft skill dan hard skill. Kalau EQ itu nanti arahnya ke hard skill, seberapa kita punya pengetahuan dan bisa melaksanakan. Tetapi EQ itu nanti arahnya ke karakter, bagaimana kita menampilkan jati diri kita, brand kita. EQ itu apa itu? Bisa kita ajarkan, kita bisa tanamkan, ya, kita pupuk terus menerus, ya. Kalau IQ itu dari lahir ya segitu, maka jangan merendah diri, jangan berkecil hati kalau misalnya nilai matematika kita rendah atau apapun kita agak lama untuk berpikir yang hal-hal yang perhitungan, karena itu diambil dari sana. Kalau EQ itu bisa mengelola emosi, sedangkan IQ itu biasanya mengelola angka-angka. EQ, oke, Pak. Sedikit lagi Pak ya. Oke, baik. Kalau EQ itu bisa kita bawa untuk bersosialisasi, sedangkan EQ untuk akademis, ya. Dan akhirnya EQ bisa memimpin tim, sedangkan EQ kalau kita berputar di situ hanya bisa untuk sukses diri sendiri, individu. Hadirin semuanya, kita bicara soft skill, berbicara hard skill, tujuannya satu, yaitu untuk sukses hidup, dunia, dan akhirat. Nah, sukses, kalau kita lihat ada artis yang sukses, pejabat yang sukses, pedagang bisnis yang sukses, itu biasanya itu karena kita hanya melihat di atasnya. Tetapi kita jarang melihat proses orang tersebut untuk sukses. Kalau kita lihat dari gambar ini, sukses itu hanya lihat
gunung atas, tetapi kita nggak melihat yang di bawahnya, seperti itu. Ya. Hadirin semuanya yang saya muliakan, nah itulah hal-hal yang berkaitan dengan soft skill, hard skill yang kaitannya dengan karakter dan akhirnya kaitannya dengan kesuksesan kita dalam bekerja, dalam karir, dalam hidup, ya, di mana di dalamnya itu penuh dengan hal-hal yang harus kita kembangkan, ya, hal-hal baik tadi. Nah, silakan nanti kita akan dari lebih lanjut, ya, orang-orang besar yang bisa saya pada kesempatan ini, mudah-mudahan bisa menjadi renungan untuk kita semuanya, bisa bermanfaat interpersonal kita yang kita rumuskan menjadi sebuah soft skill, hard skill, dan membentuk karakter kita. Demikian berikutnya, billahi taufiq wal hidayah. Selamat siang semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.